Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan video pembelajaran teks pidato persuasif yang saya laksanakan di SMP Islam Cendekia Cianjur kelas 9 yang merupakan uji kinerja yang saya laksanakan untuk melengkapi tugas pada akhir kuliah PPG di IKIP Siliwangi, Bandung. Udah Sob? Udah Bu. Oke. Sampai pegang. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya dalam KBM Bahasa Indonesia bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas materi tentang penasaran ya? Apa kabar semuanya? Nah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kalau sudah siap, silahkan kalian duduk di tempat yang nyaman, kemudian kondusif, karena 1 jam ke depan akan belajar bersama Ibu. Nah, coba cek jaringan kalian ya, sudah bagus. Kemudian baterai laptop juga harus sudah siap. Bagaimana nih suara Ibu? Apakah bisa didengar oleh semuanya? Bisa ya? Baik, supaya lebih berkah pembelajaran kita hari ini, kita akan mulai dulu dengan membaca doa ya. Silahkan dipimpin oleh Aimi ya untuk membacakan doa sebelum belajar. Untuk itu, silahkan Aimi untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suara ini kedengaran? Bisa, silahkan. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Si Aimi yang sudah memimpin doa ya untuk pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Kahla, ada Haula, kemudian ada Syifa, Aimi ada ya. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5 ada. Peserta didik hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai, apakah kalian sudah pernah mendengar pidato? Sudah Ibu. Nah, biasanya pidato yang kalian dengar itu isinya tentang apa saja ya? Pesan. Betul ya, ada tentang pesan, kemudian juga ada informasi yang disampaikan ya oleh orator atau yang membacakan pidato kepada pendengar, atau kalau dalam teks pidato yang dibaca gitu. Oke, pelajaran yang lalu kita belajar tentang teks laporan hasil percobaan. Menurut kalian apakah sama teks laporan dengan teks pidato? Beda. Oke, betul sekali beda ya. Dari bentuknya, strukturnya juga berbeda. Ya, kalau dalam pidato atau teks pidato itu strukturnya terdiri dari ada pembukaan, kemudian ada isi dan juga penutup. Kalau puisi kan terdiri dari bait-bait ya. Nah, kalau teks laporan beda lagi ya dengan teks pidato. Karena teks laporan terdiri dari poin-poin informasi ya. Walaupun teks pidato juga merupakan informasi, tetapi bentuknya berbeda. Baik, segala sesuatu harus ada tujuannya. Begitu juga dengan pembelajaran kita hari ini ya.
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, peserta didik atau kalian ya, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui saintifik, peserta didik dapat memahami pengertian teks pidato persuasif, menentukan pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca atau didengar, berbantuan Go-Meet, Padlet, Jamboard dengan baik. Nah, kalau udah tahu tujuannya, coba kalian tahu gak apa sih manfaat pidato? Apakah ada manfaatnya mempelajari teks pidato ini? Ada Ibu. Ada Ibu. Bisa dipakai kalau disuruh pidato. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Shobi ya. Jadi manfaat pidato itu supaya kita bisa berpidato katanya. Itu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita disuruh untuk berpidato oleh kepala sekolah, oleh misalnya ketua OSIS, kita sudah siap ya. Jadi banyak sekali manfaatnya mempelajari teks pidato untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, untuk membangun konteks, Ibu akan sampaikan sebuah pidato ya, video pidato yang disampaikan oleh kakak kelas kalian ya, Kakak Wafi Zaini tentang santri zaman now. Masih bisa dengar suara Ibu? Terdengar Ibu. Itu silahkan dulu kalian dilihat ya, untuk Padletnya ada pidato dari Kak Wafi Zaini di situ. Nah, hadirin rahimakumullah. Pada saat ini, santri tak cukup hanya dengan berzikir, santri tak cukup hanya dengan mengaji. Namun santri harus mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam menjawab seluruh tantangan yang terjadi di era globalisasi ini. Karena bagaimanapun juga, santri adalah penerus perjuangan para pahlawan bangsa dalam menjadikan bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. video Kak Wafi itu tentang apa ya? Yang sudah lihat. Itu Kak Wafi tentang santri di era milenial ya, gitu. Jadi ceritanya Kak Wafi menceritakan kepada kita bahwa santri di era milenial itu harus mampu menjadi garda terdepan di dalam membela bangsa dan negara ini, begitu ya. Jadi Kak Wafi tadi menjelaskan atau menyampaikan pidato persuasif. Sekarang Ibu akan sampaikan untuk materi PPT ya pada kesempatan ini. Sudah bisa dilihat? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Apa yang disebut dengan orator? Pembicara. Orator itu adalah orang yang berbicara di dalam sebuah pidato. Iya. Jadi disebut orator. Baik, kita untuk yang kali ini hanya mengetahui definisi saja ya, definisi pidato itu seperti apa, kemudian juga menyimpulkan isi dari teks pidato yang kita dengar atau kita baca. Nah, jadi dua itu aja, dua materi aja ya. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Gitu. Ingat ya, kata kuncinya adalah meyakinkan pembaca. Supaya apa? Supaya si pendengar mau mengikuti apa yang disampaikan oleh orator tadi. Tentu saja harus ada argumen. Argumen itu apa sih? Ada yang tahu? Pendapat. Iya, bisa alasan atau bisa data-data gitu ya. Argumen-argumen itu data-data yang mendukung terhadap apa yang disampaikan oleh si orator. Metode pidato. Nah, di sini ada yang disebut dengan manuskrip, kemudian ada extempora, memori pair, dan impromptu. Paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Insya Allah paham Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah tujuan, baru nih ke materi kita nih hari ini, yaitu
Menemukan informasi dalam pidato persuasif. Ini coba ada satu orang nih yang membacakan langkah-langkah menemukan informasi dalam teks pidato. Silakan. Dapat bintang nanti kalau yang membacakan. Silakan. Boleh. Langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Ketiga, menyimpulkan peran dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Oke, baik. Terima kasih ini yang sudah membacakan ya. Nah, dari tadi yang dibacakan itu kita udah tahu nih poinnya itu 3 nih yang penting. Kalau kita mau mengetahui informasi dari pidato itu tentu saja harus apa dulu katanya tadi? Dibaca dulu atau didengarkan dulu. Kalau nggak didengarkan nggak dibaca ya nggak bakalan tahu apa itu pidatonya ya tentu saja. Kemudian dicatat nih hal-hal yang pentingnya. Terakhir baru kita menyimpulkan. Ya, nah, kita sekarang akan belajar mencatat pokok-pokok pidato yang berupa arahannya mana gitu ya. Kemudian pesannya yang mana, simpulan isi pidato. Nah, terakhir nanti kita akan simpulkan. Langkah-langkahnya bagaimana nih yang harus diperhatikan? Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato itu ini. Jadi kita yang pertama itu memusatkan perhatian tentu saja. Kemudian yang kedua menyiapkan alat tulis. Nah, kalian nanti siapkan alat tulis ya. Kemudian mendengarkan pembacaan pidato persuasif atau membaca ya kalau teks. Kemudian mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan. Kemudian menyimpulkan isi pidato. Kemudian terakhir menulis simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Itu pokoknya tujuannya kalian tahu belajar ini. Tahu definisi pidato, kemudian bisa menyimpulkan isi pidato. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Takutnya ibu kecepatan dalam mengajarnya. Aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan pidato. Simpulan harus memuat pokok isi pidato, tentu saja. Simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Terakhir, simpulan bukanlah komentar, ya, bukan komentar simpulan itu, melainkan ringkasan isi pidato. Baik, ada yang mau berkomentar dulu sebelum ibu melanjutkan? Kalau tidak ada, ibu saja yang bertanya sedikit nih. Tadi kata ibu pidato persuasif itu bertujuan untuk apa sih? Siapa yang bisa dapat bintang nih dari ibu? Meyakinkan pendengar. Anissa sama Nadia meyakinkan pembaca dapat bintang. Kemudian langkah-langkah untuk menyimpulkan sebuah pidato. Siapa yang bisa? Membaca atau mendengarkan. Iya. Mencatat informasi. Iya. Dan yang terakhir menyimpulkan. Oke, baik. Terima kasih ya, Tanisha. Dapat bintang lagi, jadi udah 2 nih. Oke, kalau begitu kita praktik ya, menyimpulkan dan mencatat pokok-pokok dari sebuah teks pidato. Ibu akan share screen lagi. Ada sebuah teks pidato yang disampaikan atau ditulis oleh, ini namanya Kak Nisrina. Belum pernah dengar. Belum dengar. Nah ini nih, ini ada dalam, mohon maaf ibu ambil ya. Ini ada di dalam buku teks pidato, kumpulan pidato yang ditulis oleh teman-teman kita di SICC nih. Ini bukunya bisa dilihat tidak? Bisa ya? Bisa. Nah, kalian juga harus seperti ini nanti ya. Nama-namanya ada di sini ya, nama-nama para penulis. Nah, Nisrina juga ada di sini. Itu pidatonya yang ibu share sekarang ini. Bisa dilihat? Bisa. Nah, ibu tandai ini silahkan kalian tulis nanti ya di Jamboard yang sudah ibu share. Ini termasuk pokok-pokok dari teks pidato nih. Diringkas saja nih, isinya tentang apa? Silahkan dibaca. Kemudian nanti dituliskan di Jamboard ini tentang apa nih? Mencegah banjir dengan judulnya mencegah banjir dengan 3R. Nih.
Untuk lebih jelasnya kalian baca aja sendiri ya, Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk membaca. Nah, baru setelah itu kalian langsung membuka Jamboard ya untuk menuliskan nih pokok-pokok dari yang dibacakan tadi. Setelah pokok-pokok itu terkumpul, Ibu akan memilah mana nih yang termasuk gagasan ya, mana yang termasuk arahan dan yang termasuk pesan. Silahkan dibaca. Dan Ibu sekarang akan share screen Jamboard ya, supaya kalian langsung menuliskan nih pokok-pokoknya yang tadi kalian baca tuh apa saja. Ibu akan contohkan ya, misalnya warna kuning nih, tulis pokok pidato yang kalian baca. Nah, sudah ada yang menulis nih. Albia, silakan bacakan pokok-pokok yang Albia tulis. Iya, bacakan pokok-pokok yang ditulis oleh Albia itu. Hasil pokok-pokok yang saya dapatkan dari pidato tersebut adalah, dalam hal menanggulangi banjir, kita bisa menggunakan cara 3R, yaitu reduce, mengurangi pengeluaran sampah, reuse, memakai kembali sampah, dan recycle atau daur ulang sampah. Sip, sangat ini benar-benar ada di dalam teksnya ya, betul-betul ada ini. Betul sekali, itu. Ayo, Tanisha belum, Nadia belum, Sobi belum, Aini belum. Silahkan, dari berapa orang nih? 14-15 orang, ada pokok-pokoknya beberapa. Itu kan kita lebih gampang ya kalau diskusi di sini. Nah, nanti di LKPD-nya sama seperti ini, kita melihat pokok-pokok pidato yang ada di LKPD, kemudian simpulkan. Nanti kirim ke Padlet. Ya, lihat nih, siapa nih? Dari siapa ini yang nulis? Silakan dibacakan. Yang siapa ini? Untuk menanggulangi bencana banjir, ada baiknya kita mengurangi atau bahkan menghilangkan pembuangan sampah sembarangan dengan 3R. Yang pertama ada reduce, reuse, sama recycle. Reduce itu berarti mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse berarti menggunakan kembali sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali sampah menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Oke, sip. Makasih Syifa ya. Dapat lagi poin dari Ibu Bintang. Syifa. Oke, makasih. Yang lainnya, oke, Ibu tunggu lagi ya. Ini sekitar 2 menit lagi ya. Udah ini kita langsung mengerjakan LKPD dan langsung di share di Padlet yang sudah Ibu share tuh. Ada yang menambahkan lagi? Alhamdulillah, siapa nih? Kasih nama ya biar Ibu menilainya mudah ya. Dari pokok-pokok pidato itu ada yang berupa gagasan, ada yang berupa arahan, kemudian ada yang berupa pesan. Ibu sampaikan dulu. Gagasan merupakan pemikiran atau ide yang disampaikan oleh si penulis, ya, yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Gagasannya tentang apa? Kemudian arahan adalah cara-cara atau petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh si penulis kepada pembaca. Pesan, ya, kalau pesan itu kalian tahu ya, pesan yang disampaikan oleh penulis baik yang tersirat maupun tersurat, ya, kalau tersurat kan tertulis, kalau tersirat tidak tertulis. Apa nih? Boleh siapa yang mau berpendapat sebelum Ibu tunjukkan? Seneng ya kalau di Jamboard itu bisa saling berkolaborasi, ya. Kalau terlalu penuh boleh sayang di frame yang ini nih. Frame baru boleh. Gimana Sobi? Kalau yang mari kita melaksanakan 3R untuk mencegah banjir itu masuknya ke itu ke pesan ya, ke pesan langsung ya, dengan mari kita, kan itu udah mengajak ya, udah ke pesan ya, pesannya mari kita mencegah banjir supaya tidak terjadi menggunakan 3R supaya tidak terjadi banjir gitu. Kalau misalnya bisa dilaksanakan dengan cara-cara ini, misalnya bla bla bla, itu arahan ya maksudnya. Kalau misalnya untuk gagasan pokoknya atau gagasan yang disampaikan oleh dia seperti dengan mencegah lebih baik daripada mengobati, itu gagasannya. Kemudian 3R bisa mencegah banjir. Nah, itu kan gagasannya ya, gagasan atau pemikiran dari si penulis. Begitu. Paham sampai sini? Insya Allah paham, Bu. Kan Sobi, bolehlah langsung disimpulkan. Berarti isinya tentang apa nih si pidato ini?
mencegah banjir dengan 3R? Oke, secara keseluruhan adalah si penulis mengajak pada pembaca supaya mencegah banjir, caranya dengan melaksanakan 3R. Tepuk tangan dong buat Sobi. Hai semuanya ya. Oke, silakan. Boleh sambil peregangan dulu. Ada yang punya ice breaking? Bu Sobi mah mau nyanyi aja boleh. Ayo, siapa yang punya ice breaking? Nah, ini juga udah kita bikin senang ya. Boleh ini. Tapi tepuk tangannya kali ini ada yang berbeda nih. Tepuk tangannya adalah di angka-angka ganjil yang Ibu sebutkan. Kalau yang salah, gimana tuh? Kalau ada yang salah di angka ganjil, berarti nggak kena hukuman sih. Oke, Ibu akan menyebutkan angka dari 1 sampai 10. Ketika di angka ganjil, silahkan kalian tepuk tangan 1 kali. Misalnya dipimpin Sobi bisa nggak? Sama Ibu aja. Oke. 10 aja ya, masih jadi pusing. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya gampang ya. 5, 6, 7, 8, 9 angka ganjil atau bukan? Ganjil, Bu. Ganjil. Oke. Sekarang angka yang genap. Ya. Angka yang genap. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana tepuk tangannya? Nah, nanti bisa bervariasi sih, tepuk tangannya bisa 2 kali atau 3 kali. Itu contoh aja ya buat kita. Bawa tepuk tangan untuk kita semuanya. Regangkan lagi tangannya, takut ada yang pegel ya. Oke, tadi sudah disimpulkan oleh Sobi. Sekarang kita masuk ke LKPD. Ya, setelah kita tadi mendapatkan contoh, sekarang kita belajar untuk mandiri ya di LKPD. Kalau yang sudah boleh nanti di upload ke Padlet kita. Coba ya Ibu perlihatkan Padlet. Yang ini udah ya. Udah tahu mana yang disebut dengan gagasan, mana yang disebut dengan arahan dan pesan dalam teks pidato persuasif, serta tadi sudah disimpulkan oleh Sobi. Baik, lihat di Padletnya sudah ada LKPD. Ibu share Padlet kelas anak solehah di sini. Nah, sekarang bisa kan dilihat? Bisa, Bu. Oke, Ibu ulang. Ini nih, tadi itu ada PPT, ya PPT yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian ada pidato Kakak Wafi tadi tentang santri zaman now. Kemudian ada juga Jamboard. Kemudian ini ada materi nih yang di YouTube yang Ibu buat. Kemudian ada voting Mentimeter untuk refleksi kita nanti. Kemudian di sini ada juga teks pidato persuasif ya tentang kenakalan remaja yang akan kalian laksanakan sekarang di LKPD. Kemudian ini ada contoh yang tadi kita kerjakan ya, pidato tentang mencegah banjir dengan 3R oleh Kakak Mislina. Nah, ini LKPD-nya ya. LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya bisa dilihat. Nah, Ibu dibuka nih LKPD-nya bisa dilihat. Ada? Bisa, Ibu. Jangan lupa ya, nama, kelas, tanggal. Sini kasih centang yang. Nah, kalau pikiran, pandangan yang sama dengan gagasan ya, boleh diketik aja. Kemudian ada arahan dan pesan. 3 aja ya. Dan tuliskan kalimat yang membujuk pembaca untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh orator ya, karena teks pidato itu bersifat mendorong atau mengajak. Nah, tuliskan seperti tadi misalnya, mari kita cegah banjir ya. Jadi ajakan atau dorongan itu biasanya ditandai dengan kata-kata mari, ayo, ayolah, bisa seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah paham, Bu. Oke, silakan ya, 10 menit untuk melaksanakan itu. Kalau sudah, sampaikan ke Ibu sudah ya. Silakan upload saja di Padlet. Baik, sudah ada yang kirim nih ya.
Syifa, Kahla, boleh dibacakan hasil pekerjaannya, boleh, silakan. Ada yang mau bacakan LKPD yang sudah, yang di sini yang sudah, Stephanie, Tanisha, silakan supaya bisa ditanggapi nih sama teman-teman, silakan. Di LKPD yang pertama, kita semua tahu bahwa banyak sekali terjadi kenakalan remaja, itu termasuk gagasan. Dan yang nomor 2, kenakalan remaja ini dapat berasal dari kelalaian orang tua, itu termasuk ke dalam pikiran atau pandangan. Baik. Dan bagian yang nomor 4, sebagai pelajar dan generasi muda yang menjadi tombak harapan bangsa, itu termasuk ke dalam arahan. Dan yang nomor 5, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik, itu termasuk ke dalam arahan. Dan yang terakhir, jauhilah pergaulan yang salah karena hanya akan merugikan diri kita sendiri, itu termasuk ke dalam pesan. Oke, baik, tepuk tangannya buat Tanisha nih yang sudah Dan untuk yang nomor 2, ya. Yang nomor 2-nya silakan. Dan untuk yang nomor 2 itu, yang pertama, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya supaya kita terhindar dari pergaulan negatif. Yang kedua, jauhilah pergaulan yang salah. Dan yang terakhir, mari isi masa remaja dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, baik, terima kasih Tanisha ya sudah mempresentasikan LKPD yang dikerjakan. Kemudian juga tadi alhamdulillah ya sudah dipilah-pilah nih mana yang termasuk ke dalam arahan, mana yang termasuk pesan dan gagasan dalam teks pidato persuasi. Baik, terima kasih untuk semuanya sudah selesai. Tapi sebelum itu Ibu mau tahu nih ya, di sini di LKPD alhamdulillah semua sudah mengerjakan dan sudah Ibu lihat rata-rata jawabannya seperti itu, berarti alhamdulillah ya evaluasinya kalian bisa ya memahami apa itu yang disebut dengan pidato persuasif dan mana yang termasuk ke dalam isi dari teks pidato persuasif tersebut. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan dulu nih dari pembelajaran kita tentang teks pidato itu? Ada yang mau menyampaikan? Silakan, ayo bisa. Jadi pidato itu teksnya informatif. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, baca atau dengar pidato persuasif dengan sesama. Terus yang kedua, mencatat informasi. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting. Terus metode pidato itu ada 4. Ada yang manuskrip. Manuskrip itu yang membaca pidato, misalkan kayak presiden. Terus ada memoriter, jadi yang hafalan gitu. Nampil pidato tapi udah dihafal, gak baca teks. Kalau ekstemporan itu pakai not-not kecil. Jadi kita tampil pidato tapi secara garis besarnya aja, kalau lupa-lupa jadi kita bisa lihat di not-not kecil itu. Kalau impromptu itu adalah pidato dadakan, jadi yang harus udah profesional karena sifatnya ini dadakan. Terus pidato itu pokoknya yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau mendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Itu. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Aini ya. Belum paham, udah paham semuanya apa itu pidato dan bagaimana cara mencari informasi dari teks pidato tersebut? Paham semuanya? Allah sudah paham, Ibu. Sudah paham, alhamdulillah. Tapi supaya Ibu yakin, Ibu sudah share ya link Mentimeter pada grup kelas kita. Silahkan diklik. Nah, kalau memang sudah paham, ketik aja paham. Kalau belum, silahkan ditulis. Harus yang jujur ya. Klik Mentimeternya. Silakan, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengisi Mentimeter. Sudah semua? Oke, baik ya, alhamdulillah di sini hasil dari Mentimeter bahwa kalian memahami ya pembelajaran bersama Ibu ya kebanyakannya. Tapi jika ada yang kurang memahami silakan ditulis saja nih dari 14 siswa ya, ini kebanyakannya nih hasilnya memang memahami. Kemudian pembelajaran bersama Ibu silakan tuliskan saja. Jika menarik dituliskannya, jika misalnya kurang menarik juga ditulis aja ya. Itu ditulis dengan langsung nulis ya, boleh 1 atau 2 kata atau 3 kata boleh.
Baik anak-anakku semuanya, terima kasih atas kehadirannya kalian ya selama 1 jam ke belakang bersama Ibu. Alhamdulillah kalian sudah memahami ya, sudah Ibu evaluasi barusan, melihat LKPD-nya sudah dikerjakan alhamdulillah dengan baik. Dan kita tutup saja pertemuan kita kali ini ya. Tentu saja harus baca doa dulu. Tapi sebelum itu, insya Allah pelajari tentang cara menulis. Tapi sebelum itu ada kebahasaannya dulu ya, kebahasan dan struktur teks pidato persuasi. Baik, silahkan untuk diakhiri dengan membaca doa terlebih dahulu, doa kafaratul majlis oleh siapa sekarang? Cobi aja, Bu. Boleh, silakan. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, marilah kita membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Itu harus katanya ada buktinya, foto dulu, foto bersama. Silakan dinyalakan semua kameranya. Makasih semuanya ya atas kehadirannya. Semoga pertemuan kita ada dalam ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu.